Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 115 ayat 109. Firman Bapa ya, pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 atau pada tanggal 19 Kislev 5783. Diambil dari 1 Samuel 9 ayat 21 yang berkata demikian, saudaraku. Dan Saul menjawab serta berkata, "Bukankah aku seorang suku Binyamin yang terkecil dari antara suku-suku Israel, dan keluargaku adalah yang paling tidak terpandang dari antara seluruh keluarga dalam suku Binyamin? Dan mengapa engkau telah berkata kepadaku seperti perkataan itu?" Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan Haftarah, bacaan renungan firman pada pagi hari ini adalah tentang Saul diangkat menjadi raja, saudaraku. Melalui Samuel, saudaraku, seorang hakim pada waktu itu, Bapak Ibu menetapkan bahwa akan adanya seorang pemuda yang datang kepada Samuel, karena memang juga Samuel dengan bujangnya akan menemui Saul dengan bujangnya akan menemui Samuel ini, saudaraku, untuk menanyakan tentang keledainya saat dia kehilangan keledai yang diperintahkan oleh ayahnya atau bapaknya untuk mencari, saudaraku. Namun roh Bapa Yahweh menyatakan kepada Samuel tentang adanya pemuda itu. Itulah pemuda yang bernama Saul, dan akhirnya mereka bertemu, saudaraku. Ada pernyataan, ada nubuat yang langsung disampaikan Bapa Yahweh kepada Samuel, saudaraku, sebagai imam pada waktu itu. Hal ini tertulis di dalam ayat 15 yang berkata, "Dan Yahweh menyatakan di telinga Samuel satu hari sebelum Saul datang dengan berfirman, besok pada waktu ini aku akan mengirimkan kepadamu seorang pria dari tanah Binyamin, dan engkau harus mengurapi dia untuk menjadi pemimpin atas umatku Israel, dan dia akan menyelamatkan umatku dari tangan bangsa Palestina, karena aku telah memperhatikan umatku, karena tangisannya telah sampai kepadaku." Saudaraku, disinilah pernyataan yang jelas, dafar atau firman atau pernyataan Bapa Yahweh langsung kepada Samuel, saudaraku, sebelum Saul datang, saudaraku. Karena pada zaman itu orang-orang menyatakan kepada Samuel, mereka menyebutnya Samuel adalah sebagai penglihat, demikian, saudaraku, atau yang mampu bernubuat kalau seperti di zaman sekarang. Dan Samuel sangat dikenal dengan itu, walaupun sebelumnya antara Samuel dan Saul belum pernah bertemu, saudaraku. So, lewat bacaan dan firman yang kita baca ini, yang menjadi renungan di dalam kehidupan kita saat ini, saudaraku, pertama, sebagai orang-orang yang diurapi oleh Bapa Yahweh, maka memang apa yang dia terima, itulah yang memang pasti akan terjadi, saudaraku. Jadi itulah memang sesungguhnya pernyataan Bapa Yahweh. Namun apabila dia mengatakan sesuatu bahwa itu adalah suara Bapa Yahweh di dalam dirinya, namun hal itu tidak terjadi, tentu itu bukan dari suara Bapa Yahweh, namun hanya pikiran pribadi orang tersebut. Artinya ada kehati-hatian untuk menyampaikan bila ada pernyataan bahwa ini dari Bapa Yahweh langsung, saudaraku. Sama seperti halnya yang Samuel dapatkan, Bapa Yahweh berbicara adanya pemuda yang akan datang, dan benar besoknya bertemulah Samuel dengan Saul ini, saudaraku, dan dinyatakanlah Saul, diurapilah Saul untuk menjadi raja Israel nantinya. Walaupun Saul mengatakan adalah bahwa dia dari suku Binyamin, suku yang terkecil dari bangsa Israel, dan keluarganya juga keluarga yang biasa-biasa dari kelompok suku Binyamin ini, saudaraku. Itulah rancangan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh bisa memakai siapapun walaupun terlihat terkecil, saudaraku. Namun itulah Bapa Yahweh, bukan melihat dari besarnya ataupun dari pengaruhnya
orang-orang tersebut. Di zaman sekarang juga siapapun Bapak Yahweh bisa memakai, Bapak Ibu, adik-adik, dan kita semua, bila Bapak Yahweh berkenan terhadap orang tersebut. Namun tentu orang tersebut yang menjadi pilihan tentu memiliki hidup yang baik, hidup yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh, karena kitab suci kita juga mencatat seperti itu. Saul juga seorang pemuda yang baik, memiliki paras juga yang baik, namun dialah yang dipakai untuk melanjutkan, mengestafetkan kepemimpinan bangsa Israel selanjutnya, saudaraku. Biarlah firman ini meneguhkan kepada kita, siapapun kita bisa dipakai oleh Bapa Yahweh. Namun saat kita dipakai oleh Bapa Yahweh untuk menyampaikan, bila ada suara Ruach HaKodes di dalam diri kita atau pernyataan Bapa Yahweh, tentu itu adalah suara yang benar-benar, bukan suara yang dibuat-buat oleh pikiran kita, dan kita berani untuk mengatakan bahwa ini adalah suara Bapa yang berkata kepada saya. Tentu tidak seperti itu. Hati-hati saudaraku, artinya itu kita mencuri kemuliaan Bapa Yahweh. Kalau memang tidak ada, katakan tidak ada. Dan kalau memang pun ada, memang itu terjadi ada. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman, dan tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajah, memberi kita damai sejahtera apapun yang kita kerjakan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan bersama Elohim Yahweh, Sebaot, Bishim Yeshua HaMashiach. Disitulah ada keselamatan yang pasti. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.